Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sehat bagi kita semua. Segala puji syukur untuk kemuliaan nama Tuhan, karena kita boleh diperjumpakan dalam ibadah online pada malam hari ini di Lentera Malam Gereja Toraja, Jemaat Ranteparo. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih kita alami hingga pada saat ini, banyak di antara kita masih mengalami isolasi mandiri di rumah masing-masing, di tempat-tempat yang disediakan oleh keluarga baik pemerintah maupun gereja setempat. Baik saudara-saudara, Bapak Ibu yang sementara isolasi di rumah sakit dan berbagai-bagai pergumulan yang kita alami. Kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kita kehilangan orang-orang yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan masih memberikan kita nafas hidup, hari baru yang Tuhan karuniakan untuk kita jalani hingga pada saat ini. Mari kita mensyukuri segala penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita umat manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kami dari Gereja Toraja Jemaat Ranteparo bersama dengan Bapak Pendeta David Tiranda sebagai pelayan memberitakan firman Tuhan pada malam hari ini. Shalom Bapak Pendeta. Shalom. Bagaimana kabar kita hari ini? Ya, tetap semangat di tengah situasi kemerdekaan kita yang ke-76 tahun. Ya, kita juga telah memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia, negara tercinta kita. Kita tetap bersukacita karena Tuhan mengasihi kita. Dan malam hari ini Bapak Ibu saudara-saudara juga bersama-sama dengan anak-anak muda, ada saudara kekasih Romario Tandip sebagai vokal dan saudara Malvin Pegus Mawan sebagai pemain musik. Mereka yang akan mengiringi kita dalam puji-pujian kepada Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengingatkan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali berjumpa bersama dengan kami lewat ibadah online pada malam hari ini, silakan mengirimkan pokok-pokok doa Bapak Ibu untuk didukung dalam doa syafaat nantinya seperti yang tertera di layar kaca Bapak Ibu pada saat ini. Juga mengingatkan bagi Bapak Ibu untuk subscribe akun YouTube kami Solidio Ranteparo Channel dan membunyikan lonceng sehingga setiap pelayanan yang kami berikan lewat akun YouTube ini Bapak Ibu bisa menyaksikan lewat YouTube. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menghampiri hadirat Tuhan dengan kesungguhan, kerendahan hati. Mari kita bersama-sama mengheningkan diri kita untuk kita mengundang Roh Kudus menghampiri kehidupan kita. Di bawah tuntunan merdeka di tengah situasi pandemi. Mari kita mengangkat pujian kepada Tuhan. Bila ku hitung-hitung. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapakku, pemelihara hidupku. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah,
kekuatan kala lemah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih Bapakku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Oh, kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Oh, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, selamat malam dan selamat berjumpa kembali dalam program Lentera Malam hari ini. Bersama-sama kita akan membaca, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya telah persiapkan dari kitab Galatia pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Bacaan kita malam hari ini berbicara tentang kemerdekaan. Dalam rangka kita merayakan dan mensyukuri anugerah Tuhan buat bangsa negara kita. 76 tahun Tuhan telah mengaruniakan kemerdekaan bagi bangsa kita. Dan juga tentu menjadi sebuah tugas dan tanggung jawab kita bersama-sama, apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita lakukan, dan bagaimana kita dalam menjalani situasi pandemi yang sedang kita alami saat ini dalam kita merayakan dan mensyukuri berkat karunia Tuhan melalui kemerdekaan. Karena itu bersama, sebelum kita mendengarkan dan kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari bersama kita mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Syukur bagi-Mu ya Tuhan, pada malam hari ini kami diberikan kesempatan bersama secara virtual melalui ibadah Lentera Malam bersama dengan saudara-saudara kami yang menyempatkan diri untuk bersama dalam ibadah persekutuan malam hari ini dimanapun berada. Dalam situasi pandemi yang kami alami saat ini, dalam rangka kami bersama mensyukuri anugerah Tuhan bagi bangsa negara kami, kemerdekaan 76 tahun yang lalu. Tuhan telah mengaruniakan kemerdekaan bagi kami, bagi bangsa negara kami. Yang sungguh luar biasa, kami percaya bahwa semuanya itu karena berkat, karena anugerah daripada-Mu. Dan juga Tuhan kami mensyukuri kemerdekaan yang Tuhan karuniakan dalam Yesus Kristus. Dari perbudakan, dari penjajahan, dari belenggu dosa yang menguasai kehidupan kami.
Karena itu Tuhan, kami akan memaknai semuanya melalui firman-Mu yang kami mau renungkan malam hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang Engkau pakai. Berkati semua yang berkesempatan untuk boleh mendengarkan dan merenungkan firman ini. Biarlah sungguh-sungguh kami dimampukan untuk boleh memahami apa arti firman yang akan kami baca, kami renungkan malam hari ini. Ya Bapa di surga, berkati semua yang Tuhan pakai, Tuhan libatkan malam hari ini. Biarlah kiranya ibadah ini boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Ini kami Tuhan, kami semua telah siap mendengarkan firman-Mu. Engkau bersabdalah kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Itulah firman Tuhan yang kita baca, kita dengarkan malam hari ini, dan kita akan renungkan dalam satu tema, merdeka di tengah situasi pandemi. Merdeka di tengah situasi pandemi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertama saya menyampaikan selamat menikmati dan mensyukuri kemerdekaan yang Tuhan karuniakan bagi bangsa negara kita 76 tahun. Tuhan sudah menganugerahkan kebebasan, kemerdekaan bagi bangsa negara ini. Sekalipun di tengah situasi pandemi yang kita alami saat ini, namun bersama-sama tentu kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan dan waktu bagi kita bersama-sama untuk boleh merenungkan, untuk boleh bersama-sama menghayati dan mensyukuri kebebasan, kelepasan dari penjajahan. Tema kita merdeka di tengah situasi pandemi. Mungkin Bapak, Ibu, dan saudara bertanya seperti apa dan bagaimana kita merasakan dan mengalami kemerdekaan di tengah situasi pandemi yang sedang kita alami, yang dialami oleh bangsa negara kita, yang dialami oleh dunia pada saat ini. Pertama, kita mau melihat tentang arti dari sebuah kemerdekaan. Kemerdekaan atau merdeka berarti bahwa bebas atau lepas. Bebas dari sebuah situasi yang membuat sebuah kehidupan menjadi tidak nyaman, menderita, dan berbagai hal yang membuat situasi yang kurang baik, yang kurang menguntungkan. Bacaan kita pada malam hari ini berbicara tentang kemerdekaan Kristen. Apa yang Paulus mau sampaikan kepada jemaat Tuhan di Galatia? Apa pesan yang Paulus mau sampaikan kepada jemaat Tuhan? Mengartikan dan memahami tentang sebuah kemerdekaan yang telah dialami. Pesan yang Paulus sampaikan ketika dia berbicara tentang kemerdekaan
Berarti bahwa sebuah situasi yang kita alami, yang dialami oleh umat Tuhan, orang percaya yang telah dibebaskan, yang telah dilepaskan dari kuasa dosa. Karena kita sadar, kita tahu bahwa kita telah berada dalam sebuah penjajahan atas dosa yang selalu membelenggu kehidupan kita. Kita terus berada di bawah bayang-bayang dosa. Oleh karena kekerasan hati, oleh karena keinginan-keinginan yang tidak lagi menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga kita harus terus berada dalam bayang-bayang dosa. Dosa telah menguasai kehidupan kita bersama. Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan tidak ingin membiarkan kita terus berada. Tuhan tidak ingin membiarkan kita terus dijajah, dibelenggu oleh dosa. Tuhan mau supaya kita lepas, kita bebas dari kuasa dosa ini. Karena itu Allah mengutus putranya yang tunggal Yesus Kristus menjadi pembebas, menjadi penebus yang membebaskan kita, yang melepaskan kita, yang memerdekakan kita. Bahasa yang dipakai oleh Paulus dari kuasa dosa. Sehingga kita tidak lagi terus berada di bawah bayang-bayang dosa. Kita telah dilepaskan dari lumpur dosa. Karena itu ketika kita bersama-sama sungguh-sungguh menyadari dan memahami apa arti dari sebuah kelepasan, kemerdekaan yang Tuhan sudah karuniakan dalam Yesus Kristus. Paulus mengingatkan kepada kita bersama-sama bahwa ketika kita sudah dimerdekakan, ketika kita sudah dilepaskan dari kuasa dosa, ketika kita dipanggil untuk merdeka, pesan yang Paulus mau sampaikan ialah bahwa jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk tetap hidup di dalam dosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita sudah dibebaskan, ketika kita sudah dilepaskan dari sesuatu yang membelenggu kehidupan kita, sesungguhnya kita bersama-sama tidak mengharapkan bahwa kita akan kembali dan masuk ke dalam situasi yang pernah dan sedang kita alami. Tentu tidak kita mengharapkan bahwa bayang-bayang dosa atau kedosaan akan terus menghantui kehidupan kita, akan terus membelenggu kehidupan kita bersama-sama. Karena itu Paulus mengingatkan kepada kita, kepada jemaat Tuhan, bahwa ketika kita telah dilepaskan, ketika kita telah dimerdekakan, justru kesempatan bagi kita untuk bagaimana kita melakukan hal-hal yang baik, apa yang berkenan, apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan sebagai sebuah kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Tetapi pesan yang disampaikan oleh Paulus ialah bahwa bagaimana kita menyatakan pelayanan bagi sesama kita. Melayani orang lain dengan cara bagaimana dan seperti apa. Seperti Allah telah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus yang telah membebaskan kita, melepaskan kita, memerdekakan kita dari kuasa dosa. Demikianlah juga kita mau menyatakan pelayanan bagi sesama kita dengan cara bagaimana kita mengasihi sesama kita. Ini tentu merupakan sebuah cara dalam rangka kita mensyukuri kebebasan, mensyukuri kemerdekaan, kelepasan yang Tuhan sudah karuniakan di dalam Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Kita bersyukur kita bersama-sama telah dilepaskan, telah dimerdekakan. Artinya bahwa kita dimerdekakan
dengan satu tugas dan tujuan yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan bagi kita, yaitu bahwa bagaimana kita menyatakan pelayanan, bagaimana kita melayani satu dengan yang lain, bagaimana kita sungguh-sungguh menyatakan kasih itu kepada sesama kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu pertanyaan bagi kita bersama ialah bahwa bagaimana kita menyatakan kemerdekaan, bagaimana kita menyatakan kelepasan dalam situasi pandemi yang sedang kita alami. Kemerdekaan yang dialami oleh bangsa negara kita di tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih terus ada, masih terus mengancam kehidupan kita, kehidupan bangsa negara kita, kehidupan keluarga dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu dan Saudara, tentu juga kita selalu berharap bahwa Tuhan akan melepaskan kita, membebaskan kita, memerdekakan kita dari situasi pandemi saat ini. Dan bagaimana kita bisa merdeka atau bebas dari situasi pandemi yang ada saat ini? Tentu hal-hal yang bisa kita nyatakan sebagai orang yang telah dimerdekakan dari kuasa dosa ialah bahwa bagaimana kita terus bermohon dan berdoa kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan mampu untuk melepaskan kita dari situasi pandemi ini. Ketika Tuhan mampu melepaskan kita dari situasi dan dari kungkungan dosa, kita percaya bahwa Tuhan pun pasti akan mampu untuk melepaskan kita, akan memerdekakan kita dari situasi pandemi saat ini. Hal yang kedua, bagaimana kita bersama-sama melakukan dan mentaati himbauan-himbauan, berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, dengan kita memberi diri untuk mau divaksin, dengan kita bersama-sama untuk mentaati, mengikuti protokol kesehatan, dengan kita bersama-sama untuk terus menjaga diri kita. Bagaimana supaya bersama-sama kita bisa memutus rantai penyebaran virus yang ada. Dan tentu masih banyak hal yang lain yang bisa kita nyatakan untuk kita bisa merdeka di tengah situasi pandemi saat ini. Tanpa dengan kesungguhan hati kita untuk mengikuti protokol kesehatan, mengikuti himbauan-himbauan pemerintah, tentu kita tidak akan dengan cepat bisa merdeka atau bebas, lepas dari pandemi yang ada. Tetapi ketika dengan kesungguhan hati kita bahwa bagaimana kita bisa menjaga diri kita, bagaimana kita bisa menjaga keluarga kita, bagaimana kita sungguh-sungguh mengikuti himbauan pemerintah melalui protokol kesehatan, kita yakin dan percaya bahwa pandemi ini akan bisa lepas dari kehidupan kita bersama-sama. Dan hal yang terakhir yang tentu menjadi sebuah pesan bagi kita bersama-sama, sebagai bentuk bagian dari pelayanan, seperti yang menjadi sebuah ajakan yang disampaikan oleh Paulus untuk bagaimana kita menyatakan pelayanan mengasihi sesama kita. Masih banyak saudara kita yang sedang terpapar, baik menjalani perawatan di rumah sakit, mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri saat ini. Tentu dalam situasi kemerdekaan yang kita alami, kita pun ingin bahwa mereka bisa menikmati dan merasakan kemerdekaan yang Tuhan sudah karuniakan. Tentu juga mereka mengharapkan dan kita semua mengharapkan bahwa mereka bisa merdeka, bisa bebas dari situasi yang sedang mereka alami karena terpapar dari pandemi ini. Selain dari kita mendoakan mereka, tentu
kita pun diajak untuk bagaimana saling melayani, berbagi satu dengan yang lain. Melayani dengan cara seperti apa yang bisa kita nyatakan? Berbagi sesuatu, apa yang bisa kita berikan bagi mereka? Misalnya berbagi makanan, vitamin, buah-buahan, dan lain sebagainya. Kalau Gereja Toraja sekarang melalui krisis center mengajak semua masyarakat, bahkan lembaga-lembaga untuk bagaimana menyatakan kepedulian bagi sesama kita yang sedang menjalani isolasi mandiri, baik di tempat-tempat tertentu yang telah disiapkan maupun di rumah masing-masing. Ini tentu merupakan sebagai sebuah wujud kepedulian kita, baik dalam rangka kita bersama-sama mensyukuri kemerdekaan yang Tuhan karuniakan bagi bangsa negara kita, juga dalam kerangka kita mensyukuri kemerdekaan kelepasan dari dosa melalui Yesus Kristus. Dan itu mari bersama kita sungguh-sungguh menghayati melalui tindakan nyata yang bisa kita lakukan bagi sama kita. Sehingga bersama-sama sungguh-sungguh kita bisa merasakan arti dari sebuah kemerdekaan sekalipun dalam situasi pandemi yang sedang kita alami. Kita percaya bahwa kasih Allah akan terus dinyatakan bagi bangsa negara kita, bagi saudara-saudara kita yang menjalani situasi yang sulit karena pandemi ini. Tuhan dimuliakan. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kita boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta David Tiranda. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan boleh tertanam baik di dalam hati dan pikiran kita, dan kita berlakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan yang telah memerdekakan kita dari dosa dan memberikan anugerah keselamatan kepada kita. Mari Bapak Ibu, kita datang kepadanya, kita berdoa, memohon kepadanya, berharap kepadanya, mengaku dosa di hadapannya. Apa yang kita alami saat ini, khususnya pergumulan pandemi COVID-19 yang terus terjadi, duka cita yang kita alami, mari kita tetap semangat menjalani hidup anugerah Tuhan. Karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Seperti judul pujian yang kita akan sama-sama naikkan, doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan
negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita akan masuk dalam doa kita malam hari ini. Bersama-sama kita akan terus mendukung dalam doa. Ada beberapa orang tua dan saudara kita yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Baik yang ada di rumah sakit, di rumah, baik oleh karena berbagai penyakit-penyakit yang lain maupun karena pandemi COVID-19. Di sini ada Bapak Pendeta Yahya Boong yang telah menjalani perawatan di Rumah Sakit Elim. Ada Bapak Rante Bungin yang sedang isolasi mandiri di rumah. Ada Bapak Iwan Sambeta bersama istri yang juga sedang menjalani isolasi mandiri. Nenek Nevan, Mama Nevan yang juga sedang isolasi mandiri. Juga ada orang tua kekasih kita, Bapak Pendeta Iye Palilu atau Nenek Olga. Ada Oma Dekatonapa, Ibu Sarce Palangiran, Nenek Indar di Sabang, Bapak Jordi, Bapak Daud Pongsapan di Makassar yang menjalani perawatan. Ada Ibu Jenny Liku Rantetonglo. Ada Pendeta Yesaya Tulak
dan juga Bapak Hendrik Pairung yang dalam pemulihan. Ada Bapak Martin Palungan, juga saudara kasih kita Astri yang sedang sakit di Wawendula, dan juga kita terus mendukung dalam doa keluarga yang berduka oleh karena ditinggalkan orang-orang yang mereka kasih dan yang mengasihi mereka. Doa untuk keluarga almarhumah Ibu Kekasih, Ibu Helena Riman yang meninggal di Makassar dan telah dimakamkan tadi. Juga terus kita mendukung dalam doa ada beberapa keluarga dari jemaat yang tentu masih mengalami duka atas kehilangan orang yang mereka kasih dan telah mengasihi mereka. Ada keluarga Bapak J.K. Tondok, ada keluarga Bapak Daud Pongsapan, keluarga Bapak Pelangan, keluarga Nenek Nevan, keluarga Damar Subani. Tuhan terus menopang dan menguatkan keluarga dalam menjalani hidup yang Tuhan masih karuniakan. Dan juga terus kita mendoakan orang-orang tua kita yang lanjut usia, biarlah kiranya tetap semangat dalam menjalani hidup yang Tuhan karuniakan. Mari kita bersama satu dalam doa, kita berdoa. Syukur bagimu ya Tuhan atas anugerah-Mu yang Engkau sudah karuniakan bagi kami sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu. Kami sungguh percaya bahwa kelepasan, pembebasan, kemerdekaan yang Tuhan sudah karuniakan dari kungkungan dosa yang membelenggu kehidupan kami bersama-sama di dalam Tuhan kami Yesus Kristus oleh kematian dan kebangkitannya, sebagai sebuah anugerah, sebagai sebuah karya yang Tuhan nyatakan bagi kami, bagi dunia, untuk menyelamatkan kami dari kebinasaan. Demikian juga anugerah yang Tuhan boleh karyakan bagi bangsa negara kami, kebebasan kemerdekaan 76 tahun. Tuhan sudah mengaruniakan kemerdekaan ini, pembebasan ini dari para penjajah. Terima kasih ya Tuhan untuk karya yang luar biasa yang Tuhan sudah karuniakan bagi kami semua, bagi bangsa negara kami. Dan biarlah sungguh-sungguh kami terus memaknai arti dari sebuah kelepasan kemerdekaan, baik kemerdekaan dari dosa dan kesalahan kami, kemerdekaan bagi bangsa negara kami dari penjajahan. Dan biarlah sungguh-sungguh ya Tuhan bagaimana kami menyatakan dalam kehidupan kami sebagai bagian dari tanggung jawab yang Tuhan karuniakan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami, dalam rangka kami mensyukuri kelepasan dari dosa kami, kelepasan dari penjajahan bagi bangsa negara kami, untuk bagaimana kami menyatakan pelayanan bagi sesama kami, bagi bangsa negara kami, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terlebih ya Tuhan, bagaimana kami menyatakan pelayanan bagi sesama kami di tengah situasi pandemi yang kami alami saat ini, yang masih terus mengancam kehidupan kami. Kami terus berdoa Tuhan, masih banyak saudara-saudara kami yang terpapar pandemi COVID-19 ini. Mereka yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit, menjalani isolasi mandiri di berbagai tempat. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang telah melepaskan kami dari kuasa dosa, membebaskan bangsa negara kami, pun akan membebaskan mereka dari pandemi yang sedang mereka alami saat ini. Mereka yang sedang terpapar oleh karena COVID-19 ini, Tuhan campur tangan di dalamnya. Tuhan berkati segala perawatan yang mereka terima dari dokter, para medis, memberkati makanan, minuman, obat-obatan, semua yang mereka terima. Kami sungguh yakin dan percaya oleh kuasa berkat daripada-Mu ya Tuhan akan menyembuhkan mereka, akan membebaskan mereka dari virus yang mengancam kehidupan mereka. Berikan kekuatan, iman, pengharapan kepada-Mu ya Tuhan.
biarlah tetap semangat dalam menjalani perawatan, dalam menjalani isolasi mandiri. Dan Tuhan pun boleh memakai sesama kami untuk saling melayani, saling berbagi di tengah situasi yang sulit yang sedang kami alami saat ini. Ya Bapa di sorga, kami terus berdoa kepadamu bersama dengan keluarga kami, bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Mereka yang saat ini sedang menjalani perawatan. Secara khusus Tuhan berdoa buat Bapak Pendeta Yahya Boong yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Elim. Bapak Rante Bungin bersama dengan keluarga, Bapak Iwan Sambeta, keluarga Nek Nevan bersama dengan anak dan cucu. Orang tua kasih kami Bapak Pendeta Ie Palilu yang sedang dirawat di rumah. Orang tua kasih kami Oma Dekatonapa, Ibu Sarce Palangiran. Orang tua kasih kami Nenek Indah di Sabang, Bapak Jordi. Orang tua kasih kami Bapak Daud Pongsapan yang terus menjalani perawatan di Makassar. Orang tua kasih kami Ibu Jenny Liku Rante Tonglo, Bapak Pendeta Yesaya Tulak, Bapak Hendrik Pairung. Orang tua kasih kami Bapak Martin Palungan, saudara kasih kami Astri. Dan mungkin masih ada yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Mereka yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit, di rumah dan di berbagai tempat. Tuhan tolong Tuhan lawat mereka. Tuhan pulihkan dari sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Biar akhirnya Tuhan, harapan kami bersama-sama bahwa mereka boleh dipulihkan, dibebaskan dari berbagai sakit penyakit yang sedang mereka alami. Bapa di surga juga kami berdoa bagi keluarga almarhumah Ibu kekasih kami, Ibu Helena Riman, yang Tuhan panggil dari tengah kehidupan keluarga di Makassar dan telah dimakamkan tadi siang sesuai dengan protokol kesehatan. Tuhan hiburkan segenap keluarga yang ditinggalkan, kuatkan dalam pengharapan bahwa Tuhan tetap mengasihi sekalipun mereka dalam duka yang sedang mereka alami. Juga terus berdoa bagi keluarga Bapak J.K. Tondok, keluarga Bapak Daud Pongsapan, keluarga almarhum Bapak Palalangan, keluarga Nek Nevan, keluarga almarhumah Damaris Bani. Tuhan kuatkan mereka, pulihkan dari sebuah kondisi kesedihan yang mereka alami karena kehilangan orang-orang yang sungguh-sungguh mereka kasih dan mengasihi mereka. Biarlah tetap kuat dan semangat dalam menjalani hidup yang Tuhan masih karuniakan, bahwa Tuhan sesungguhnya mengasihi mereka sekalipun mereka ditinggalkan kekasih-kekasih mereka. Dan biarlah Tuhan kiranya tetap dalam satu pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Juga terus berdoa bagi Ibu Nelvira Gimpalele, Ibu Ella yang sedang menantikan waktu untuk bersalin. Tuhan berkati, berikan kesehatan yang baik. Biarlah kiranya Tuhan dalam masa penantian persalinan ini semuanya akan indah pada waktunya, di mana Tuhan akan menjawab sebuah kerinduan harapan melalui kehadiran keturunan dalam kehidupan mereka. Juga kami terus berdoa bagi orang tua kami yang lanjut usia, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan tetap memelihara kehidupan mereka, menjaga mereka. Biarlah tetap semangat, tetap merasakan berkat anugerah Tuhan dalam menjalani hidup yang Tuhan karuniakan di masa tua mereka. Bahwa sesungguhnya Tuhan tetap mengasihi mereka. Kami terus berdoa untuk bangsa negara kami, pemerintah kami, berkati ya Tuhan. Biarlah segala upaya yang mereka lakukan, baik itu pengadaan vaksin maupun berbagai himbauan-himbauan yang terus dilakukan bagi segenap lapisan masyarakat untuk sungguh-sungguh mentaati protokol kesehatan. Biarlah kiranya Tuhan, harapan kami bersama bahwa kiranya pandemi ini
akan segera berakhir dari tengah kehidupan bangsa negara kami. Ya Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang Engkau sudah anugerahkan bagi kami melalui ibadah secara virtual malam hari ini. Terima kasih untuk semua yang Tuhan boleh pakai dalam ibadah ini. Semua yang Tuhan boleh libatkan, baik sebagai host, sebagai pengiring, sebagai penyanyi, maupun semua kru Lentera Malam yang Tuhan boleh pakai untuk boleh menjadi alat kesaksian di tengah situasi pandemi yang kami alami. Kami boleh bersama-sama diberikan kesempatan beribadah secara virtual. Berkati kehidupan kami ya Tuhan. Secara khusus jikalau malam hari ini kami akan beristirahat, Tuhan pelihara kehidupan kami, Tuhan menjaga kami. Biarlah kami sungguh-sungguh tetap menikmati kasih Tuhan dalam kami boleh mengistirahatkan tubuh kami. Sehingga besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang segar untuk boleh melanjutkan segala aktivitas kami. Ini doa kami Tuhan. Ini syukur kami, ini permohonan kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Terima dengarkan kami yang datang kepadamu. Melalui anak-Mu Tuhan kami, Yesus Juru Selamat kami. Kami bersyukur, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh waktu yang Tuhan karuniakan bagi kita semua untuk bersama-sama sejenak beribadah, mensyukuri kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kita semua. Bapak Ibu, terima kasih kita boleh berjumpa secara online dalam program Lentera Malam Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudara 137 orang yang boleh bergabung dalam Lentera Malam pada saat ini. Dan ada beberapa live chat yang masuk di akun kami di Solideo Rantepao Channel. Saya akan menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudara dalam keadaan sehat, kuat, dan tetap sukacita menjalani hidup anugerah Tuhan. Ada Ibu Yakolinia Pamean, ada Bapak Keti Chang, Ibu Sarce Palangiran, Ibu Ola Yolan Tijem, Ibu Esther Parimpung, Ibu Julise Napi Tupulu, Bapak Paul Cakra, Ibu Mary Ana, Bapak Roldi Rambu, Bapak Sardis Patu Ranan, Ibu Margareta Panggalo, Bapak Freddy Balapadang, Ibu Bapak April Timang Malino, Bapak Darman M, Bapak Yakub Marten, Ibu Nelly Paliling, Ibu Kris Nawati, Sandri, Ibu Agustina Rombe, Mom Step, Ibu Mariana Tangirerung, Ibu Esra Jenny, Om Adina Parapak, Bapak Alexander Payung, Bapak Jenny Likurante Tonglo, Bapak Niko Palinggi, Bapak Ferry Layuk, Ibu Rita Tenta, Ibu Bertin Gasong, Raja-Raja, Ibu Ria Parinding, Bapak Franciscus Toding Datu, Bapak Stepanus Sappe, Ibu Nelvira Gimpalele, Ibu Kristina Kadang, Ibu Yuli Tandi Labi, Bapak Albert Terra, Ibu atau Oma Mariana Langsa, Ibu Rafika Denrit, Bapak Yakobus P, Bapak Sony Tangkedatu, Ibu Adriati Arijana Toban, Bapak Martin Palungan, Kensya Anugrah, Ibu Yeni Rante Tana, Ibu Yusniati Topadang Turu Allo, Bapak Hendrik Lebang, Bapak Hendrik Parerung, Yervis, Ibu Damaris Rangan,
Bapak Lukas Patino, Bapak Asno Ojoen, Getli Kinayaruga, Pertando Ambe atau Bapak Pendeta Iye Panggalo, Bapak Edi Ningsi, Bapak Joni Mantong, Ibu Elizabeth Pasa, Ibu Yuliana Rante, dan Bapak Yohanes Daud, Bapak Martin Benteng. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara yang boleh bergabung pada malam hari ini di Lentera Malam Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Dan terima kasih kepada Bapak Pendeta Jemaat, Bapak Pendeta David Tiranda yang sudah melayani kita pada malam hari ini. Bersama dengan anak-anak muda, ada Rio dan Malvin, serta kru yang bertugas pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap semangat, tetap bersuka cita, tetap berpengharapan kepada Tuhan, dan mari kita menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya di dalam tangan Tuhan. Dan terima kasih bahwa kasih Tuhan masih kita rasakan dan kita nikmati hingga pada saat ini. Mari kita beristirahat di dalam naungan kasih Tuhan, dan kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan satu pujian, Ku Ingin Berperangi. Terima kasih, Bongi Melo lagu kita Solanasang. Ingin berperangai laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Yesus mencontoh kasih-Nya, menghibur orang susah, menolong yang lemah. Tetapi sungguh sayang ternyata ku